Gema Katolik. Salam damai sejahtera dalam Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam iman Katolik, selamat datang di channel Gema Katolik, tempat kita menimba makna dan kebijaksanaan iman di tengah dunia modern yang terus berubah. Saudara-saudari, di zaman ketika teknologi medis semakin canggih, manusia kini mampu melakukan sesuatu yang dulu dianggap mustahil, membantu kelahiran melalui metode bayi tabung atau in vitro fertilization. Namun, di balik keajaiban ilmiah itu, muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah semua yang bisa dilakukan manusia juga boleh dilakukan di hadapan Tuhan? Dalam video kali ini, kita akan membahas secara mendalam 5 alasan mengapa bayi tabung jadi perdebatan di Katolik. Sebuah topik yang sensitif, tetapi sangat penting untuk kita fahami dari sudut pandang iman, moral, dan kasih Kristiani. Mari kita buka hati dan pikiran kita, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mencari terang kebenaran dari apa yang diajarkan gereja. Sebab iman bukan hanya soal percaya, tetapi juga soal memahami dengan cinta. Tapi sebelum kita menilai, mari kita mundur sejenak. Mari kita fahami dulu, mengapa bayi tabung muncul, apa niat baik di baliknya, dan mengapa gereja melihatnya dengan hati-hati. Mari ikuti pembahasan latar belakang. Pernahkah kamu berpikir, apakah setiap kehidupan manusia, termasuk yang lahir melalui teknologi modern, benar-benar dimulai dengan cara yang dikehendaki Tuhan? Di zaman ini, ilmu pengetahuan melesat cepat. Laboratorium menggantikan ruang rahim, dan tangan manusia mampu menciptakan kehidupan di luar tubuh manusia. Bayi tabung, atau yang disebut in vitro fertilization, menjadi harapan bagi banyak pasangan yang sulit memiliki anak. Namun di balik keajaiban teknologi ini, ada sebuah pergulatan batin dan perdebatan besar dalam gereja Katolik. Bagi dunia modern, bayi tabung sering dilihat sebagai mukjizat sains. Tapi bagi iman Katolik, pertanyaannya jauh lebih dalam. Apakah semua yang bisa kita lakukan secara ilmiah juga boleh kita lakukan secara moral? Karena di balik setiap sel yang dibuahi, ada misteri kehidupan, dan gereja percaya bahwa kehidupan bukan sekadar hasil reaksi biologis, melainkan anugerah langsung dari Allah sendiri. Teknologi bayi tabung bukan hanya soal memiliki anak, tapi juga menyentuh hal yang paling sakral dalam iman kita. Bagaimana manusia berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah. Dan di titik inilah, gereja Katolik mengajak kita untuk berhenti sejenak untuk bertanya. Bukan dengan sains, tapi dengan nurani. Apakah cara ini menghormati martabat manusia dan kehendak Tuhan? Ataukah justru melampaui batas yang Tuhan tetapkan? Maka dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam mengapa bayi tabung menjadi perdebatan besar di dalam gereja Katolik. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami, agar kita tahu perbedaan antara menciptakan kehidupan dan menerima kehidupan sebagai anugerah. Karena kadang apa yang tampak sebagai kemenangan manusia bisa saja tanpa sadar menggeser posisi Allah dari karya penciptaan itu sendiri. Bagian 2, pengantar. Bayi tabung atau in vitro fertilization adalah proses pembuahan sel telur oleh sperma yang dilakukan di luar tubuh manusia. Biasanya di dalam laboratorium. Setelah embrio terbentuk, ia dipindahkan ke rahim wanita agar bisa tumbuh menjadi janin. Secara medis, proses ini adalah salah satu pencapaian besar abad modern. Banyak pasangan yang sebelumnya dianggap tidak bisa memiliki anak akhirnya bisa merasakan kebahagiaan menjadi orang tua. Namun gereja Katolik tidak menolak sains. Gereja menghargai setiap upaya manusia yang lahir dari kasih dan tanggung jawab terhadap kehidupan. Tetapi gereja juga memiliki pandangan moral yang sangat mendalam terhadap cara manusia
ikut serta dalam karya penciptaan. Dalam Katekismus Gereja Katolik KGK 2376 sampai 2379, dijelaskan bahwa teknologi reproduksi buatan menjadi masalah moral bila memisahkan tindakan prokreasi dari makna perkawinan yang sakral dan mengubah anak menjadi hasil produksi, bukan buah kasih antara suami dan istri. Gereja Katolik menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk lahir dari dan dalam hubungan cinta perkawinan yang sah, bukan hasil eksperimen biologis di laboratorium. Karena dalam iman Katolik, hubungan suami istri memiliki dua makna yang tidak bisa dipisahkan. Satu, makna unitif, menyatukan suami dan istri dalam kasih yang total. Dua, makna proket, terbuka terhadap kehidupan. Sebagai perwujudan cinta kasih itu, teknologi bayi tabung, bagaimanapun, memisahkan kedua makna itu. Pembuahan tidak lagi menjadi hasil dari hubungan cinta, melainkan dari manipulasi teknis. Dan disitulah gereja melihat adanya gangguan terhadap martabat manusia dan kehendak ilahi. Namun, penting untuk kita fahami, gereja tidak menghukum pasangan yang menggunakan bayi tabung karena keputusasaan. Gereja mengerti pergumulan batin mereka, kesedihan, rasa kehilangan, dan kerinduan yang mendalam untuk menjadi orang tua. Yang ditolak bukanlah orangnya, tetapi tindakannya yang dinilai tidak sesuai dengan martabat kehidupan. Sebab gereja percaya, tujuan baik tidak membenarkan cara yang salah. Kasih sejati selalu berjalan seiring dengan kebenaran. Dan kebenaran yang sejati selalu mengarahkan kita kembali pada kehendak Allah. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita menyadari bahwa perdebatan ini bukan tentang boleh atau tidak boleh punya anak, melainkan tentang bagaimana kita menghormati Tuhan sebagai satu-satunya pencipta kehidupan. Tapi sebelum kita menilai, mari kita mundur sejenak. Mari kita fahami dulu, mengapa bayi tabung muncul, apa niat baik di baliknya. Dan mengapa gereja melihatnya dengan hati-hati. Mari ikuti pembahasan latar belakang. Gema Katolik, Gema Katolik. Bagian 3, latar belakang masalah. Perdebatan tentang bayi tabung di dalam gereja Katolik tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari pertemuan antara dua kekuatan besar dunia. Modern, sains yang berkembang sangat cepat, dan iman yang memegang teguh prinsip martabat manusia. Sains menawarkan harapan bagi mereka yang berjuang dengan kemandulan. Namun iman Katolik mengajarkan bahwa tidak. Semua yang bisa dilakukan manusia harus dilakukan. Ada batas moral yang tidak boleh dilanggar. Batas antara manusia sebagai ciptaan dan Allah sebagai pencipta. Gereja Katolik pertama kali menanggapi isu ini secara resmi pada tahun 1987 melalui dokumen Vatikan berjudul Donum Vitae Anugerah Kehidupan. Dokumen ini dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman di bawah pimpinan Kardinal Jos yang kelak menjadi Paus Benediktus XVI. Dalam Donum Vitae, gereja menegaskan, kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara mutlak sejak saat pembuahan. Dengan kata lain, setiap kehidupan yang dimulai entah di rahim atau di laboratorium memiliki martabat yang sama. Namun masalah muncul ketika proses bayi tabung menciptakan banyak embrio sekaligus. Dan sebagian besar dari mereka tidak ditanamkan ke rahim. Sebagian dibuang, sebagian dibekukan, sebagian digunakan untuk penelitian. Dan disinilah gereja melihat pelanggaran terhadap hak hidup manusia sejak awal keberadaannya. Selain itu, proses bayi tabung seringkali melibatkan pihak ketiga, seperti donor sperma atau ovum, bahkan ibu pengganti Rather. Hal ini memecah keutuhan makna perkawinan Katolik, di mana anak seharusnya lahir dari kesatuan suami dan istri, bukan dari campur tangan pihak luar. Maka perdebatan ini bukan sekadar soal teknologi medis,
melainkan soal hakikat manusia dan martabatnya sebagai citra Allah. Manusia bukan objek eksperimen, dan anak bukan hasil produksi, melainkan pribadi yang dikehendaki Tuhan untuk lahir dari kasih sejati. Teknologi memang bisa membantu, tapi tidak boleh menggantikan peran Tuhan dalam karya penciptaan. Ketika manusia mulai mengatur kelahiran seperti mengatur proyek ilmiah, disitulah bahaya muncul karena cinta yang seharusnya menjadi dasar kehidupan tergantikan oleh kendali teknis dan kehendak manusia. Disinilah alasan pertama gereja menegaskan pendiriannya. Bagi iman Katolik, kehidupan bukan sekadar hasil biologi tetapi karya tangan. Tuhan sejak saat pembuahan, mari simak pembahasan alasan pertama. Gema Katolik, Gema Katolik. Bagian 4, 5 alasan utama. Alasan 1, karena kehidupan adalah anugerah, bukan hasil produksi. Dalam iman Katolik, setiap kehidupan adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha manusia semata. Sejak awal, gereja menegaskan bahwa anak adalah buah kasih antara suami dan istri, bukan hasil produksi dari proses teknis. Ketika manusia memproduksi kehidupan melalui laboratorium, maka hubungan antara suami istri dan anak menjadi seperti hubungan produsen dan produk. Padahal dalam rencana Allah, anak tidak pernah diciptakan melainkan diterima. Gereja mengingatkan bahwa ketika manusia menguasai proses kelahiran sepenuhnya, ia tanpa sadar mengambil posisi Allah seolah berhak menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang tidak. Itulah mengapa Donum Vitae mengatakan, tidak seorang pun boleh mengklaim hak untuk memiliki anak. Anak bukan milik, melainkan seseorang. Dengan kata lain, memiliki anak bukanlah hak, tetapi panggilan untuk menerima anugerah kehidupan. Namun pandangan itu baru permulaan. Gereja tidak menolak ilmu, tetapi ada garis halus yang memisahkan antara menciptakan dan memanipulasi. Garis itu menjadi alasan kedua. Mari ikuti penjelasannya. Gema Katolik, Gema Katolik. Alasan 2, karena bayi tabung sering mengorbankan embrio lain. Dalam proses bayi tabung, biasanya sel telur dibuahi lebih dari 1. Dari 5, 6, atau bahkan 10 embrio, hanya 1 atau 2 yang akan ditanamkan ke rahim. Sisanya, sebagian besar dibuang, dibekukan, atau digunakan untuk eksperimen ilmiah. Bagi sains, ini mungkin bagian dari prosedur teknis. Namun bagi gereja, setiap embrio adalah jiwa manusia yang hidup sejak saat pembuahan. Dan setiap tindakan yang dengan sengaja menghentikan hidupnya, sama dengan pembunuhan dini terhadap kehidupan tak berdosa. Itulah mengapa gereja memandang proses ini sebagai pelanggaran berat terhadap perintah kelima. Jangan membunuh. Setiap embrio memiliki martabat yang sama seperti bayi yang lahir. Tidak ada lebih penting atau kurang penting di hadapan Allah. Setiap kehidupan adalah kudus, dan disinilah konflik semakin dalam. Sebab di balik laboratorium ada hati manusia yang rindu menjadi orang tua. Alasan ketiga ini menyentuh sisi paling manusiawi dari perdebatan. Ini, mari dengarkan alasan ketiga. Gema Katolik, Gema Katolik. Alasan 3, karena prosesnya memisahkan seksualitas dari makna sakral perkawinan. Salah satu alasan utama gereja menolak bayi tabung adalah karena prosesnya memisahkan makna cinta suami istri dari makna penciptaan kehidupan. Dalam perkawinan Katolik, tindakan suisi adalah simbol sakral dari kasih. Allah sendiri kasih yang memberi hidup. Di dalam tindakan itu, dua makna harus selalu bersatu. Kesatuan kozi-unitif dan keterbukaan terhadap kehidupan prokreatif. Namun dalam bayi tabung, proses pembuahan terjadi tanpa hubungan kasih suami istri. Penciptaan kehidupan menjadi peristiwa teknis, bukan rohani. Dan inilah yang dipandang
gereja sebagai pelanggaran terhadap keutuhan makna perkawinan. Ketika prokreasi dipisahkan dari kasih, kehidupan kehilangan konteks ilahinya. Alasan 4, karena campur tangan pihak ketiga merusak keutuhan kasih suami istri. Banyak proses bayi tabung menggunakan donor sperma, donor ovum, atau bahkan ibu pengganti. Hal ini menimbulkan konsekuensi moral serius karena melibatkan orang ketiga di luar ikatan perkawinan. Gereja Katolik menegaskan kasih suami dan istri adalah satu-satunya tempat yang sah bagi kelahiran manusia. Ketika ada pihak lain yang ikut serta dalam proses itu, keutuhan kasih menjadi rusak baik secara moral maupun spiritual. Dalam Donum Vitae tertulis, teknologi yang menggantikan tindakan cinta suami istri tidak lagi sesuai dengan martabat perkawinan. Kehidupan manusia seharusnya lahir dari kesatuan kasih, bukan dari campuran biologis pihak asing. Alasan 5, karena mengubah tujuan ilahi menjadi proyek manusia. Akhirnya, alasan paling dalam dari perdebatan. Ini adalah ketika manusia mulai mengambil kendali penuh atas kelahiran, seolah ia bisa menentukan siapa yang pantas hidup. Dalam dunia modern, bayi tabung sering disertai seleksi genetik, memilih embrio terbaik, menghapus yang cacat, bahkan merancang jenis kelamin. Dan disinilah, gereja melihat manusia telah melangkah terlalu jauh dari sekadar menerima kehidupan, menjadi pencipta kehidupan versi dirinya sendiri. Teknologi ini tanpa kendali moral mengarah pada mentalitas eugenika, memilih yang sempurna dan menolak yang lemah. Padahal justru yang lemah, yang tidak sempurna, sering menjadi saluran kasih Tuhan yang paling murni. Kehidupan bukan proyek manusia. Jadi, setelah memahami semuanya, kita tahu bahwa gereja tidak melawan ilmu, melainkan ingin mengingatkan tidak semua yang bisa dilakukan manusia harus dilakukan manusia. Gema Katolik, Gema Katolik. Bagian 5, analisis teologisis dan moral. Secara teologisis, gereja Katolik tidak menolak kemajuan ilmu pengetahuan. Yang ditolak adalah penggunaan ilmu yang memisahkan manusia dari kasih dan kehendak Allah. Teknologi bayi tabung menimbulkan 3 masalah moral utama. 1. Pelanggaran terhadap martabat kehidupan embrio. 2. Pemutusan makna kasih dan prokreasi. 3. Campur tangan manusia yang melampaui batas moral. Namun gereja tetap membuka jalan bagi penelitian dan pengobatan yang menghormati kehidupan. Misalnya, terapi untuk menyembuhkan kemandulan yang tidak melibatkan pemisahan sperma dan ovum dari tindakan kasih suami istri. Dalam teologi moral Katolik, tujuan tidak bisa membenarkan cara. Kasih yang sejati tidak akan memilih jalan yang menentang kehendak Allah. Maka gereja mengajak setiap pasangan untuk berdoa, berdialog dengan imam, dan mendalami ajaran moral Katolik sebelum memutuskan sesuatu yang menyangkut kehidupan. Jadi, setelah memahami semuanya, kita tahu bahwa gereja tidak melawan ilmu, melainkan ingin mengingatkan tidak semua yang bisa dilakukan manusia harus dilakukan manusia. Gema Katolik, Gema Katolik. Bagian 6, solusi dan pandangan gereja. Gereja tidak menutup mata terhadap penderitaan pasangan yang belum memiliki anak. Namun gereja menawarkan jalan kasih dan kesetiaan iman. Pertama, berdoa dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Kemandulan bukan hukuman, tetapi salib yang bisa menjadi jalan kekudusan. Kedua, mempertimbangkan adopsi. Gereja melihat adopsi sebagai bentuk cinta yang luar biasa, karena memberi kehidupan baru bagi anak yang membutuhkan kasih. Ketiga, mendukung penelitian etis untuk penyembuhan kemandulan tanpa melanggar martabat manusia, seperti terapi hormonal, operasi medis,
atau teknik alami yang sejalan dengan moral Katolik, gereja selalu mengingatkan Allah tidak pernah menolak doa orang yang percaya. Dan terkadang jawaban Tuhan bukanlah melalui anak kandung, tetapi melalui kasih yang dibagikan kepada anak-anak lain di dunia. Cinta sejati tidak diukur dari darah yang sama, tapi dari kasih yang sama. Gema Katolik, Gema Katolik. Bagian 7, kesimpulan dan pesan reflektif. Perdebatan tentang bayi tabung bukanlah soal siapa benar, siapa salah, melainkan soal bagaimana manusia menghormati Allah sebagai sumber kehidupan. Teknologi bisa menciptakan banyak hal, tapi hanya Allah yang bisa memberi jiwa. Dan disitulah letak misterinya. Kehidupan tidak bisa direkayasa tanpa kehilangan makna kudusnya. Maka, bagi setiap pasangan yang sedang berjuang, jangan merasa kalah. Kehidupan bukan hanya tentang memiliki keturunan, tetapi tentang menjadi saluran kasih Tuhan dalam bentuk apapun yang Ia kehendaki. Ingatlah, di hadapan Tuhan, setiap kasih yang tulus adalah kehidupan itu sendiri. Sahabat yang terkasih, pada akhirnya iman Katolik tidak pernah menolak ilmu pengetahuan. Gereja tidak memusuhi kemajuan, tapi ingin menjaga agar setiap langkah manusia tetap berpijak pada cinta dan kehendak Tuhan. Bayi tabung bukan hanya persoalan teknologi, tapi persoalan hati. Tentang bagaimana kita memandang kehidupan sebagai anugerah, bukan hasil rekayasa. Karena di mata Tuhan, setiap kehidupan memiliki martabat ilahi, entah diciptakan di rahim alami atau di laboratorium modern. Tapi yang menjadi pertanyaan utama adalah, apakah kita masih melibatkan Tuhan dalam proses itu? Sebab tanpa Tuhan, ilmu bisa menjadi berhala. Tapi dengan Tuhan, ilmu bisa menjadi alat kasih yang luar biasa. Maka, sebelum kita menilai, mari kita merenung. Apakah dalam setiap usaha manusia menciptakan kehidupan, kita masih memberi ruang bagi Sang Pencipta kehidupan itu sendiri? Jika video ini membuka mata dan hatimu, jangan lupa bagikan kepada temanmu. Mari bersama kita belajar memahami setiap keputusan gereja dengan hati yang penuh kasih. Semoga video ini menuntun kita untuk lebih bijak melihat karya Tuhan, bukan hanya di altar gereja, tapi juga di ruang ilmu pengetahuan. Semoga melalui video ini, kita belajar untuk tidak mudah menghakimi, tetapi mau memahami bahwa iman Katolik selalu menempatkan kasih martabat manusia dan kehendak Allah di atas segala ciptaan. Terima kasih Anda sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa. Gema Katolik, Gema Katolik.